Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita dapat pertanyaan ya, pertanyaan sangat penting, dan saya lihat banyak juga orang yang masih belum paham tentang pengambilan ranting dan cabang kering setelah pasca panen atau setelah habis panen kopi. Di sini saya akan mengulas pada sahabat tani tentang bagaimana cara kita mengambil ranting dan cabang kering pada kopi Arabica ya, terutama Ateng Super. Jadi khususnya di sini untuk teman-teman yang budidaya kopi Ateng Super, silahkan simak ini supaya tidak salah cara. Karena kalau cara yang salah, sahabat tani, bisa-bisa nanti produksinya nggak keluar, artinya pembungaannya gagal, sahabat tani. Jadi bagaimana caranya? Oke, akan saya bagikan pada sahabat tani, tapi sebelum saya bagikan ini, saya kasih contoh keberhasilan yang saya buat selama ini tentang pembuangan cabang ranting. Ya, ini pada usia kopi yang sudah jalan 7 tahun, sahabat tani. Ya, bukan kopi yang 2 atau 3 tahun, karena kalau 2-3 tahun itu kok kami sebut tuh cabang selalu atau cabang lurus. Jadi ya wajar ya, tunas-tunasnya belum ada. Tapi di sini kita cerita tentang kopi Ateng Super yang 7 tahun. Oke, simak ya. Oke, baik sahabat tani, ini akan saya perlihatkan pada sahabat tani. Ini kopi Ateng Super usia 7 tahun. Hidupnya subur, daunnya bernas ya, luar biasa, lebar-lebar. Itu ranting keringnya hampir tak ada ya, hampir tak ada sahabat tani. Kalaupun ada, tinggal beberapa biji yang mungkin tidak terlihat kita sewaktu melakukan pemangkasan. Itu hal yang wajar. Nah, ini yang sudah saya lakukan pengambilan cabang dan ranting kering 2 bulan yang lalu. Lihatlah hasilnya, luar biasa. Dan saya bandingkan tuh dengan yang tidak dan belum saya ambil cabang ranting keringnya. Seperti ini hasilnya sahabat tani. Jadi ini sengaja saya siapkan untuk eksperimen saya sahabat tani, supaya tidak berjauhan. Nah, ini yang belum diambil cabang ranting kering, dan ini hasil yang sudah diambil cabang ranting keringnya. Berbeda jauh ya kan. Nah, jadi sebelum saya praktik pada sahabat tani, perlu saya jelaskan pada sahabat tani manfaat pentingnya membuang cabang ranting kering. Yang pertama, untuk menghindari kerusakan tanaman kopi. Kopi setelah habis masa berbuah, sahabat tani, apalagi berbuah melimpah, itu akan meninggalkan ranting cabang kering yang sangat banyak. Jadi jika tidak kita ambil segera, maka kelangsungan pertumbuhan tunas-tunas baru atau cabang barunya akan terhambat. Nah, kalaupun nanti ada, pastilah warnanya kuning sahabat tani. Cabang rantingnya itu warnanya kuning. Kenapa? Karena terganggu oleh cabang ranting keringnya tadi sahabat tani. Nah, itu manfaat penting pertama. Yang kedua sahabat tani, manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan tanaman kopi kita setelah pasca panen. Jadi tanaman kopi ini setiap cabang akan menghasilkan buah, dan setelah buahnya habis di cabang itu akan kering sahabat tani, maka perlu dibuang supaya cabang barunya tumbuh lagi. Tapi jika tidak kita buang, maka jangan heran cabang barunya akan kesulitan tumbuh dan lambat ya. Bahkan nanti pembungaannya pun tidak akan banyak sahabat tani. Nah ya, pokoknya sebelum praktek, saya kasih praktek ini, saya jelaskan dulu pada sahabat tani supaya paham maksudnya apa gitu. Ini satu sahabat tani ya, yaitu kedua tuh. Pokoknya deretan ini sahabat tani saya eksperimenkan. Itu sampai ke sana tuh, satu deretan ini saya eksperimenkan, saya ambil cabang rantingnya berapa bulan lalu. Supaya apa? Bisa mudah memperbandingkan dan menunjukkan fakta pada sahabat tani, apalagi sahabat tani yang ngeyel ya kan, yang tidak percaya begitu. Nah, ini saya buktikan pada sahabat tani. Ini kita tunjukkan dulu yang hasil dari pembuangan cabang ranting keringnya. Baru sebentar lagi kita akan tunjukkan keadaan kopi yang tidak dibuang cabang ranting keringnya. Nah, ini satu deretan ini tadi ya, ini. Nah, ini coba perhatikan sahabat tani, tumbuhnya hijau, subur, bunganya keluar lagi. Nah, tuh ya, tuh calon-calon bakal buahnya sudah mulai muncul, pentil-pentilannya ya. Oke, biar puas kita keliling sahabat tani. Tuh kita keliling. Nah ya,
Kalau sudah seperti ini sahabat tani, tinggal santai kita sahabat tani. Nggak perlu lagi kita mikir-mikir, ini sudah aman. Karena sahabat tani tengok daunnya hijau. Tuh. Ya. Ini saya berikan kalsium dan kalium saja ini. Nitrogen tidak saya beri sahabat tani. Jadi ada yang bilang, "Pak, kalau nggak dikasih nitrogen, Pak, hanya cukup kalsium kalium sama aja, Pak. Daunnya pucat, tidak hijau." Ini buktinya hijau, tuh. Jangan salah sahabat tani, kebanyakan nitrogen nanti yang ada kopi sahabat tani mudah diserang oleh penyakit karena terlalu subur sahabat tani. Makanya saya hentikan itu sahabat tani supaya tidak terlalu subur. Nanti mengundang penyakit sahabat tani. Oke, baik, ini ya. Sekarang kita geser ke samping. Tuh, nggak usah jauh. Karena memang sengaja saya buat jadi bahan eksperimen ini sahabat tani. Tuh, ini rantingnya keringnya banyak tuh. Tidak saya buang. Ya. Oke, kita geser, zoom dari atas, saya rasa lebih jelas tuh. Seperti ini hasilnya sahabat tani. Nah, tidak teratur sahabat tani. Tuh, ranting keringnya masih ada. Ini pembuktian saya kasih pada sahabat tani, cabang ranting kering yang tidak dibuang. Seperti ini hasilnya. Berbeda yang rutin dibuang. Tuh, beda kan? Dari bentuknya pun beda. Tuh. Dan ini bentuknya semeraut sahabat tani. Nah, ini saya bagikan pada sahabat tani menjadi fakta ini sahabat tani, bahwa cabang ranting kering itu mesti dibuang setelah habis panen raya sahabat tani. Dan kita buktikan lagi nih. Nah, ya, tuh. Tunas cabang rantingnya pun hidupnya di ujung-ujung saja, tidak ada di tengah sahabat tani, tengok. Oke. Jadi perlu saya ulangi lagi pada sahabat tani, ini kopi 7 tahunan ke atas ya. Nah, ini yang setelah dilakukan pembuangan cabang dan ranting kering, tengok buahnya lebih cepat keluar ya sobat tani. Tuh. Dibanding dengan ini. Nah, padahal satu umur. Oke, dari sini kayaknya lebih jelas ya. Ini yang cabang rantingnya keringnya dibuang, ini yang tidak dibuang. Sahabat tani nilai sendiri mana yang paling bagus tuh. Jelas ya. Jadi ini yang komen-komen ngeyel ini pasti paham ini, langsung dia terbuka matanya ini, sekaligus mata batinnya. Dan juga sahabat tani, kegunaan lainnya kalau kita buang cabang ranting kering, pengaturannya gampang ya. Dan arah cabang rantingnya akan tumbuh secara teratur sehingga menghasilkan bunga dan pembuahan yang baru sahabat tani. Intinya adalah setiap cabang dan ranting kopi ini perlu penjarangan sahabat tani, supaya ada ruang untuk mengeluarkan pembungaan dan pembuahan selanjutnya. Tapi jika dibiarkan rapat, apalagi tertumpuk-tumpuk begitu sahabat tani, ini nggak kosong misalnya ya, tertumpuk-tumpuk, makanya nanti akan keluar itu bunga sama buahnya itu di atas sahabat tani. Di bagian sini tuh nanti biasanya nggak keluar. Kenapa gitu Pak? Karena sudah direbut sama yang di sini sahabat tani, tunas yang di sini gitu. Gampang ya. Jadi sehingga apa yang terjadi nanti pengutipannya rumit sahabat tani. Dan pun kalau dibiarkan ini tidak kita gundulkan, tidak kita ambil ya, ini nanti rimbun akan menutupi yang bawah sahabat tani. Dan bawah nanti itu akan mengundang lumut-lumut, penyakit-penyakit ya, hama-hama, sehingga tanaman kopi menjadi layu dan mati. Begitu secara mudahnya aja lah ya saya bagikan sahabat tani ya. Dan ini kalau udah seperti ini sahabat tani, sirkulasi udara aman, matahari masuk, udara masuk, serangan hama nggak akan terjadi sahabat tani ya, apalagi layu fusarium atau jamur upas. Baik sahabat tani, kita akan langsung lakukan eksekusi ya, kita praktekkan bagaimana cara membuang cabang ranting keringnya. Oke, sebelum kita melakukan ini, kita lihat dulu keadaan kopi kita ini. Kita lihat dulu di mana ranting-ranting keringnya berada ya, dan cabang-cabang keringnya berada. Nah, setelah selesai kita lihat, kita cek, barulah kita lakukan pemangkasan sahabat tani. Nah, ini kita mulai dari atas dulu sahabat tani ya. Biasanya cabang ranting kering itu yang atas biasanya lebih duluan nampak ya. Cabang ranting kering ini seperti di hadapan sahabat tani, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini macam mana Pak? Perhatikan. Dari cabang ini kemari ke ujung ini, kita perhatikan banyak nggak cabang keringnya. Tuh. Nah,
ya, yang ada cuma satu ini yang hijau. Oke, karena ini arahnya kemari tidak lurus seperti ini, maka harus kita ambil semua sahabat tani. Nih, di sini terus sahabat tani. Tuh, sekaligus kita mengurangi cabang. Kalau kopi sudah 7 tahun, cabang itu secara beransur-ansur harus kita kurangi sahabat tani. Oke, ya. Nah, terlihat ya sahabat tani ya. Nih. Jadi tempat sahabat tani kalau ada keadaan seperti ini, jangan tanggung-tanggung, ambil terus ke cabangnya. Tuh. Oke, ini praktik sangat mudah nih saya beri pada sahabat tani sambil saya zoom lebih dekat nih dengan satu tangan sahabat tani, makanya maklum kalau goyang-goyang. Oke. Oke, tadi di sini ya. Oke. Sekarang kita perhati lagi sahabat tani. Nah, ini ada cabang kering lagi. Tuh. Yang hijaunya cuma ada, ini pun kuning berpenyakit ya. Sudah cacat. Oke, baiknya langsung ambil kemari sahabat tani. Tuh, rapat ya, rapat ke cabang. Nih, potong. Oke. Nah, seperti ini jadinya sahabat tani. Nah ya, seperti itu ya caranya sahabat tani ya. Jangan takut-takut ya. Oke, lakukan lagi. Nah, kita lihat lagi. Nanti Pak, macam mana pembentukannya Pak? Pembentukannya akan rapi sendirinya kok sahabat tani ya. Karena kita mengikuti jalur dari cabang ranting keringnya. Nanti akan terbentuk dengan sendirinya kok sahabat tani. Oke, kalau dirasa di bagian atas cabang keringnya itu sudah nggak ada ya, atau sudah berkurang, maka kita lanjut tengok bagian ujung. Karena untuk kopi Ateng Super atau sekelas Ateng Arabica, cabang ranting kering ujungnya seringkali ada. Nah ya, jadi perhatikan seperti ini sahabat tani. Nah, ini contoh, ini kan masih ada hijaunya. Nah ya, dan ini kering. Nah, berarti di mana harus kita ambil? Nah, di sini sahabat tani ya, rapat ya tuh. Oke, nah ini biarkan dulu sahabat tani. Nah, ini ada cabang kering tuh, ambil. Tinggal pilih aja kok sahabat tani, nggak ada yang sulit. Tuh seperti ini. Tuh. Kering ya. Oke. Cabang kering. Terus kita lakukan sahabat tani sampai kita usahakan jangan ada lagi cabang kering. Nah, kalau seperti ini kan arahnya ke sana ya, ke sana, tidak sejajar kemari. Ambil aja, jangan takut. Seperti ini. Tuh. Oke. Nah, ya terurus sendiri kan, tuh ya, sesuai jalur. Nah, jadi kerapian juga perlu sahabat tani. Sekaligus kita pantau cabang-cabang baliknya. Tuh, seperti ini kita pantau terus sahabat tani. Tuh. Jangan lupa dikepak seperti ini sahabat tani, pakai tangan, dibuka seperti ini. Terus biar kelihatan. Tuh, atur. Nah, ya. Nah, baru kita pilih lagi, cari pokoknya cabang ranting keringnya. Nah, seperti ini kan sudah nggak terarah nih sahabat tani, ambil tuh. Nah, ada ranting keringnya nih sahabat tani. Nih, berarti kemana? Berarti ke sini ya. Nah, karena ke sini ini ada wakilnya sahabat tani, jadi ambil di sini gitu ya, ambil di sini, jangan di sini tapi di sini tuh. Oke, gampang kan cara pembuangannya tuh. Jadi sahabat tani jangan merasa ngeri, jangan, praktik aja sendiri. Nanti kok praktik lama-lama nggak ngeri kok sahabat tani, nggak seperti yang dibayangkan orang. Kadang-kadang ada juga orang yang suka meneror ya petani kopi, katanya menjadi petani kopi itu nggak asik lah, banyak resiko lah, banyak pemupukannya lah, padahal tidak sahabat tani, itu hoax ya. Nah, seperti ini lagi sahabat tani, ini pasti banyak juga yang bingung ya. Ini kering, ini hijau ya, bagus tuh kan. Jadi ya ini harus diambil seperti ini sahabat tani, tuh ya. Terus kita lacak sahabat tani, kita pantau sampai benar-benar habis cabang keringnya. Terus seperti ini sahabat tani ya, seperti ini. Nah, ini kering, ini cacat. Oke, ini cacat, maka kita cari pangkalnya atau
cabang arah batangnya kita cari, mana dia? Oke. Oh, ini dia sahabat tani. Ini dia. Jadi jangan tanggung, langsung potong, tup gitu ya. Oke. Nah, jadi kok seperti ini udah nggak bagus sahabat tani. Biarpun ada yang hijau seperti ini, tetapi arahnya tidak teratur, repkan aja. Oke, potong saja, jangan takut-takut. Nah, kan mulai terbentuk sahabat tani kan, mulai terang dia. Oke, terus kita cari cabang keringnya. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini ada hijau masih, ini ada. Oke, baru kita perhatikan kemari. Nah, ini kering, yang ini kering ya, kering ya. Nah, ini juga kering. Kita tengok yang mana. Oke, tapi ini ada perwakilannya ini sobat tani ya. Kita tengok lagi arahnya, sesuai enggak gitu. Oke, sesuai ya. Kalau begitu sobat tani, kalau udah seperti ini, karena ini ada perwakilannya, maka ini potong. Potongnya miring, jangan lurus ya, miring sobat tani. Oke, ya, tuh. Kita cek lagi. Pokoknya arahnya kita lihat juga sobat tani. Kalau arahnya nggak sesuai, potong juga. Nah, seperti ini. Nah, ini ada buahnya masih ya. Nih, nah, seperti ini. Berarti ini ada satu ya, yang hijau. 1, 2. Maka di sini kita ambil. Tep ya. Oke ya. Oke ya, cocok ya. Insya Allah mudah-mudahan sahabat tani mudah mengerti. Saya berharap sahabat tani pinter, pandai ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana Pak? Nah, seperti ini. Ini hijau dan ini kering. Oke. Karena ini di sini tumbuhnya ya kan, dekat dengan ketiaknya cabang ini, maka di sini aja kita potong sahabat tani. Tuh, gitu ya. Nah, potong. Cek lagi. Oh, ternyata kering. Nah, ya kan? Yang ini punya tadi ya sahabat tani ya. Ternyata kering. Oke, berarti harus di sini. Oke, kita buang. Kan terang dengan sendirinya sahabat tani. Jadi pembentukan ini kalau kita buang dengan khusus apa ya kita bilang ya, cabang ranting keringnya kita buang secara alami, itu pembentukannya terjadi seperti ini sahabat tani dengan alaminya itu. Ya, nah kita perhatikan lagi nih, ada cabang kering. Oke, ambil, jangan takut-takut. Oke, oke. Nah, perhatikan lagi, tuh. Cabang baliknya jangan lupa sahabat tani cek ya, kalau ada ambil juga. Nah, ini ada perwakilannya di ujung ya. Kalau udah seperti ini sahabat tani, kita ambil intinya aja ya. Ini paling besar ya. Ini paling besar. Karena target untuk pembuahan, biarpun sedikit nggak apa-apa ya kan. Nah, ini di sini sahabat tani berarti. Nah, sini, oke. Sudah. Nah, ini bagaimana? Kalau seperti ini ambil juga. Karena kenapa? Tumbuhnya dia di atas cabang. Nanti buahnya naik ke atas sahabat tani. Jadi nanti mengganggu yang bawah, dan yang bawah kering, lebih baik ambil seperti ini. Oke. Nah, ini cabang keringnya. Nah, ini kenapa saya potongkan cabang ini? Kenapa nggak saya potong? Karena udah ada ini perwakilan, ini ya, dan juga ini sahabat tani. Makanya tidak saya ambil. Oke. Pokoknya kalau untuk Ateng Super memang banyak sahabat tani, cabang ranting keringnya banyak sekali, jadi jangan heran. Oke, kita cek di ujung bagaimana. Kita cek di ujung. Nah ya, seperti ini. Ini seperti ini bagusnya macam mana Pak? Tinggalkan satu sahabat tani. Ini kan memang ada yang hijau ya, tapi kurang bagus ya, cacat tuh ya. Nah, dan ini ada 2, 1, 2. Jadi bagaimana baiknya? Ayo, bagaimana baiknya sahabat tani? Ya, ini kurangi 1, ini 1. Tuh. Jadi buahnya tidak ke ujung, tidak ke tanah sahabat tani. Paham ya kira-kira ya? Oke, tadi kan cabang ranting kering bagian atas sahabat tani. Sekarang kita coba cari yang di bawah.
Oke, di bawah kita perhatikan. Nah, yang ini ya, tuh banyak cabang keringnya sampai di ujung, harus kita perhatikan. Nah ya, cacat ya. Oke, karena banyak yang tidak bagusnya, maka kita harus ambil langsung ke batangnya tuh ya. Nah, ini jangan ragu-ragu. Kalau tempat sahabat tani keadaan seperti ini, buang terus ya. Tuh, jangan ragu-ragu. Jangan takut kehabisan tunas, karena kopi Atik Super ini semakin kita pangkas ekstrim, dia semakin banyak keluar daun tunas barunya lagi. Itu udah pasti ya sahabat tani ya. Nah, seperti ini sahabat tani keadaannya. Oke, ini belum selesai, kita cek lagi sahabat tani di bagian bawah. Nah, seperti ini. Ini arahnya kan seharusnya kemari sahabat tani ya, tapi arahnya ke sana kan sudah melenceng. Begitu ya. Nah, kita perhatikan di bawah ini. Nah, ini ternyata kurang sehat. Oke, kita cari lagi. Nah, ini ada tapi arahnya ke dalam, berarti bisa disebut cabang balik. Yang ini bagaimana? Yang ini, nah ini bagus ya. Oke, bagus. Berarti di mana? Di sini. Sini sahabat tani. Paham ya? Tuh. Nah, ini dia sahabat tani. Sesuai arah. Nah, ya. Oke, kita tengok lagi sahabat tani. Tuh, ini hijau ya, bagus. Kita fokus kemari ya. Fokus. Mari tengok. Nah, ini kuning, nggak bagus ya. Berarti kita potong di sini. Tuh. Ini kita perhati lagi. Oh, ini ada, ini bagus ya, pertumbuhannya bagus. Berarti ambil di sini aja sahabat tani. Nah, ya. Loh, kok di sini bagaimana, Pak? Bisa, nggak ada masalah ya. Nah, sini aja aku nggak udah, sini aja ya. Oke. Nah, ada lagi kan cabang ranting keringnya sahabat tani. Tuh, seperti ini dia. Terus, karena di bagian bawah ini banyak ini biasanya sahabat tani. Ini lagi ya sahabat tani ya. Nih, nggak bagus ya. Ini karena ini ada wakilnya ini ya. Oke, kita turun ke bawah. Pokoknya semaksimal mungkin saya coba kasih pemahaman yang benar ya pada sahabat tani. Nah, ini ada perwakilannya ini sahabat tani, ini bagus ya. Oke, perhatikan, sat, ya, tengok, pantau, banyak keringnya. Oke, di sini aja kita ambil sahabat tani, sini. Nah, ini banyak cabang yang tidak sesuai arah, ambil. Nah, oke. Nah, ini arahnya nggak sesuai, harusnya kemari ya, tapi ini arahnya ke sana, berarti ambil. Perhatikan lagi. Nah, ini ambil. Oke, beres ya. Oke. Nah, kelihatan rapi sendiri kan sahabat tani. Nah, seperti ini cara yang saya lakukan sahabat tani. Makanya hasilnya bisa seperti ini. Nah, ya. Oke, sahabat tani, selesai sudah ya. Beginilah hasilnya setelah kita lakukan pembuangan cabang ranting keringnya.
bentuknya akan seperti ini ya, terlihat lebih terang, terlihat lebih rapi dan teratur arah percabangannya sahabat tani. Oke, jadi untuk sahabat tani pemula yang mungkin masih kebingungan, oke, sahabat tani cukup menunggu aja tunas-tunasnya tumbuh dulu gitu ya. Kalau tunas sudah tumbuh semua, udah banyak tumbuh, itu akan kelihatan cabang ranting kering. Ya, walaupun kalau menurut saya sahabat tani, untuk pengambilan cabang ranting kering ini sebenarnya nggak perlu kita tunggu-tunggu tunas baru atau cabang baru sahabat tani, nggak perlu ya. Karena dianya akan tetap kelihatan setelah buah habis, itu akan kelihatan. Seperti cabang ranting yang kering ya, cabang ranting yang sudah rusak atau cabang ranting yang cacat atau terkena penyakit sahabat tani. Ya. Nah, kalau sudah keadaan seperti di hadapan ini, sahabat tani, ini tinggal nunggu, tinggal santai. Ini akan keluar nanti bunga-bunganya, sahabat tani. Nah, seperti ini, ya, sudah kita ambil. Ini nanti akan menumbuhkan bunga. Dan ini juga akan menyusul. Nantinya akan terus berbunga di sini, sahabat tani. Oke. Nah, lo Pak, kapan ini bisa dilakukan? Saat ini bisa kok, sahabat tani ya. Di bulan ini bisa, sahabat tani. Tidak ada masalah ya. Pokoknya mana tanaman mana kopi sahabat tani yang sudah habis buah dan kelihatan cabang ranting kering, itu kapan aja bisa sahabat tani. Tidak perlu kita pikir-pikir waktu dan bulan ya, tidak perlu ya. Ini kalau sahabat tani berhasil melakukan ini, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Bagaimana cantiknya sahabat tani? Tuh. Nah, ini belum saya ambil ya. Ini belum saya cuci lagi ya sahabat tani ya. Nah, nanti akan saya lakukan tentunya sahabat tani. Nah, makanya kopi kita bisa berumur panjang kalau kita rutin teratur merawat tanaman kopi kita. Nah, ini di hadapan sahabat tani 7 tahun ke atas. Jarang-jarang ada kopi orang yang bisa selamat sahabat tani ya. Kebanyakan kopi orang itu kalau dalam 2 sampai 4 tahun ya cantik-cantik aja, buahnya banyak, tapi selepas 5 tahun ke atas barulah kelihatan di situ. Di situ biasanya petani kopi bakal sakit kepala ya, stres ya. Pusing mikirinya kok bisa begini, bagaimana caranya berumur panjang. Ingat sahabat tani, sekarang kita jangan bangga dengan kopi yang berusia 2 atau 4 tahun. Tapi berbanggalah dengan kopi kita yang 10 tahun ke atas masih mampu berbuah dan berproduksi. Dan tumbuhnya bagus dan subur seperti di video ini. Nih contohnya. Ini. Seperti itu harusnya kita berpikir sahabat tani ya. Jangan berpikir karena kopinya lagi muda-mudanya buah banyak, di situ kita udah merasa udah puas ya. Menganggap remeh bahwa bertani kopi ini enteng kok gitu. Padahal tidak demikian sahabat tani. Tergantung tangan dan pengurusan dan akal pikiran kita. Dan yang paling penting ya doa dan giat lah ya sahabat tani ya. Oke, untuk sahabat tani tetap semangat terus ya. Nah, nanti kita akan bahas terus ini tentang banyak sekali faktor-faktor masalah ini dalam bertani kopi. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.